kami menaruh peserta di offline di asrama biar apa? Biar maksimal pembelajarannya, Biar fokus. Ya, fokus. Tapi biasanya kita nyemangatin dulu nih, kita bilang, semangatin. Kak semangat dulu dong Kak gitu, coba deh Oke, kejar mental gitu. support Iya, ya. mental support banget kan gitu. Coba deh Kak gitu. Terus kita juga lihat nilainya dulu. Ini masih bisa kekejar kok Kak. Kita coba Kakak ikut susulan gitu. Tetapi untuk menguji speaking mereka kita pakai native, instruktur native. Itu adalah salah satu cara dari Binawan Training Center untuk apa? Untuk membuat peserta itu percaya diri. Hai guys, beberapa bulan yang lalu sempat viral banget kan hashtag kabur aja dulu. Tapi kaburnya tuh bukan kabur yang kabur dari rumah gitu ya, tapi kabur untuk bekerja di luar negeri gitu. Nah, podcast dari Binawan Training Center hari ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain oleh kalian, kayak apa sih Binawan Training Center itu, kayak gimana sih cara kita bisa kerja di luar negeri dan lain-lain. Dan di sini kita akan bahas semuanya bersama dengan staff dari Binawan Training Centernya langsung, yaitu dengan Kak Dahlia dan Kak Bella. Kita bisa perkenalkan dulu Kak? Oke, hai semuanya, perkenalkan saya Dahlia dari Binawan Training Center. Saya sebagai penanggung jawab program Jerman Online. Halo, saya Bella, saya dari Binawan Training Center. Saya sebagai admin program Bahasa Jerman Online. Sorry, aku belum perkenalkan diri. Nama aku Reina, di sini sebagai host podcast hari ini. Oke, gimana kabarnya Kak Dahlia dan Kak Bella hari ini? Baik. Baik banget. Tadi kesini macet nggak Kak? Macet banget. Lumayan macet banget. Aku juga kesini macet kan, jadi kayak hari Sabtu macet gitu kan, biasanya sepi kan kalau di daerah aku di Jakarta Timur itu. Kalau ternyata kalau di sini memang Di ramai. Jaksel rame ya. Jaksel ramai banget. Karena rame Blok banget. M sih Iya, ya, dekat benar-benar. Blok M. Ya kita langsung aja ke pertanyaan pertama, gimana Kak? Oke, Oke, let's go. pertanyaan yang pertama itu tadi kan Kakak bilang yang ngurus Program Jerman, Jerman. ngurus program Jerman, berarti khusus untuk Jerman aja nih Kak? Iya betul. Jadi kalau di Binawan Training Center itu memang ada beberapa program bahasa yang ditawarkan. Ada salah satunya ada program Jepang, ada program Inggris, dan yang sekarang yang lagi hot-hotnya itu program Jerman gitu. Lagi hot banget. Iya. Kok bisa lagi hot banget itu? Iya karena apa tuh Kak penyebabnya? karena ini Jerman ini tuh baru. Jadi bukan Jerman aja tapi negara berbasis bahasa Jerman. Jadi ada Austria, ada Swiss dan Jerman. Jadi Binawan inti utama itu mengirimkan nurse ke negara-negara tersebut gitu. Jadi karena banyak ada di beberapa negara, jadi banyak yang Peminatnya dan yang diperluin juga banyak gitu ya Yes, Kak. betul. Banyak permintaannya. Permintaan juga banyak. Oh wow. Gitu. Jadi Kak Dahlia yang mengurus programnya dan Kak Bella yang menjadi Adminnya. Perbedaannya apa tuh Kak? Kalau aku lebih ke mastermind-nya ya. Jadi kayak misalnya bikin kalender akademiknya, bikin lesson plan-nya, terus lebih ke memastikan semua program berjalan dengan lancar gitu. Kalau Bella tuh apa Bel? Lebih ke nerima keluhan-keluhannya peserta ya. Dan nyemangatin juga. Teknis sehari-hari ya Teknis Bel? hari-hari ya bener. Gitu. Oke. Jadi kayak tempat curhatnya mungkin di Kak Bella gitu Iya. ya. Terus kalau misalnya Binawan Training Centernya itu deh apa Kak? Oke, Binawan Training Center itu adalah pusat pelatihan bahasa yang menjadi salah satu unit dari Yayasan Binawan. Jadi kami itu di bawahnya Binawan. Kami melaksanakan beberapa pelatihan yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, pelatihan bahasa. Jadi Binawan inti utama akan merekrut beberapa nurse yang akan dilatih bahasa Jermannya bersama kami di Binawan Training Center. Yang dilatih itu hanya nurse saja Kak? Iya betul. Untuk program Europe atau Jerman ini, Jerman, Swiss, Austria ini hanya nurse. Berarti yang bisa ikutan program ini tuh yang dari lulusan jurusan kesehatan Betul, gitu? nurse. Oh ya. hanya nurse saja. Iya. Keperawatan. Kalau misalnya dia dari luar keperawatan itu Oh belum bisa. berarti harus apa istilahnya kayak kuliah lagi gitu Iya, perawatan, terus betul. baru bisa ikut Betul, kita. yes. Oke. Karena permintaannya kan nurse dari negara Oh dari sana. negara Iya, sana. benar. Yang paling banyak itu yang Iya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Oke. Itu ini
kan pesertanya itu kebanyakan yang udah kerja nih Kak katanya. Benar. Itu pelatihannya itu online atau offline Kak? Oke, jadi untuk pelatihan bahasa Jerman itu ada 2. Jadi yang untuk level, jadi kan nanti ada 4 level yang harus dilewati. Oke. Ada level A1, A2, B1 dan B2. Untuk A1 dan A2 akan dilaksanakan secara online. Untuk level B1 dan B2 akan dilaksanakan secara offline di asrama. Atau biasa kita sebut LPK. LPK. Jadi ada 2, ada online dan offline. Kalau misalnya yang dari online bisa, kan yang A1, A2 tuh online. Dia bisa pindah jadi offline nggak Kak? Bisa kalau dia mau. Jadi gini, syaratnya adalah sudah menyelesaikan level A1. Oke. Jadi lulus di A1, dokumen sudah lengkap, deposit sudah dilunasi, dan yang penting itu, yang paling penting adalah ada kuota di asrama. Karena kalau misalnya dia sudah lulus A1, semua udah dilengkapi tapi tidak ada kuota di sana, ya kita tidak bisa menyediakan karena kan itu asrama. Jadi harus tersedia kamarnya, kelasnya. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Jadi belajar gitu. asramanya itu kalau kalau A1 A2 itu emang online, tapi bisa offline kalau lulus dulu dari Iya, A1 betul, gitu. dari A1, betul. Berarti offline-nya itu bukan di Binawan Universitas. Oh, bukan, tapi langsung ke asrama. Langsung ke asrama. Oke. Kalau misal dari offline ke online Belum bisa. belum bisa. Belum bisa. Jadi kalau A1 itu memang wajib online atau Iya, wajib online. Wajib diarahkan untuk online. Yang A2-nya bebas gitu ya? A2-nya sebetulnya kita lebih suka kalau misalnya menyelesaikan A1 A2 terlebih dahulu. Jadi sebagai persiapan dari mereka juga untuk naik ke LPK. Karena kan naik menuju asrama itu kan nggak mudah ya. Maksudnya pertama harus resign dulu Resign dari kerja. Karena kan kebanyakan peserta itu kan yang nurse itu kan kerja. Harus resign itu karena Karena di kan akan asrama tiap menetap. hari. Iya, menetap. iya. Pesertanya menetap tinggal di situ. Gitu. Jadi kan mereka pasti perlu persiapan. Jadi makanya kenapa A1 dan A2 disarankan untuk online, untuk mengarah ke situ, untuk kapan resignnya, mempersiapkan semuanya. Apalagi kalau sudah yang berkeluarga, kan akan pasti meninggalkan keluarganya gitu. Jadi itu adalah A1 dan A2 adalah level persiapannya mereka untuk naik ke B1 dan B2 di asrama. Berarti guys, kalian kalau yang minat banget sama program Jerman ini, kalian harus siap mental untuk resign. Benar. Tapi kalau misalnya udah resign untuk B1 gitu ya Kak, lanjut ke B1 kan resign dulu tuh mereka. Itu ada kemungkinan nggak lulusnya nggak sih Kak? Jelas. Kalau maksudnya gini, kalau misalnya jadi A1 dan A2 sudah lulus, terus B1 misalnya nggak lulus, ya ada kemungkinan karena kan gap antara A2 dan B1 kan lebih sulit lagi ya. Maksudnya dari pembelajaran kan semakin naik level kan pasti akan semakin sulit. Oleh karena itu kenapa kami menaruh peserta di offline di asrama biar apa? Biar maksimal pembelajarannya, Biar fokus. Ya, Gitu. Jadi harus fokus karena kalau pembelajaran online 1 hari itu 3 jam, kalau di offline 1 hari itu 6 jam. Jadi untuk meminimalisir ketidaklulusan itu. Betul. Makanya harus fokus, makanya harus resign. Karena kami berharap semuanya berangkat, semuanya lulus gitu. Yang menjadi patokan untuk lulusnya itu selain nilai ada yang lain lagi nggak Kak? Ada, ya itu kalau udah secara nilai udah oke, ada itu juga jangan lupa bahwa dokumen dan deposit itu pertama harus lunas dulu deposit. Ketiga itu dokumennya harus clear dulu. Jadi kalau semuanya udah dokumen clear, deposit sudah lunas, terus nilai juga oke, yang bisa langsung on board. Ini kedengarannya ribet tapi memang karena kalau kalian mau pekerjaan lebih baik harus mau ribet. Iya, ya, betul. Semua ada prosesnya, nggak ada yang mudah. Kalau dari nilai itu penting. Nah ini adalah apakah absensi kehadiran itu penting? Penting banget. Penting banget. Kalau absen itu gimana kalau kita mau belajar tapi nggak pernah hadir gitu, nggak akan maksimal kan nilainya. Bener kan? Jadi mereka itu wajib hadir, cuma kan karena bentrok sama kerja, biasanya mereka sering izin gitu. Kalau A1 A2 kan masih kerja tuh kan benar. Itu kan ada yang online tapi bisa juga offline katakanlah yang A2-nya gitu. Kalau online dia nggak bisa hadir nih di pelatihan di hari itu gimana tuh Kak?
Ya kita kasih solusinya mereka bisa memutar ulang recording karena kan hasil kelasnya di Zoom itu bakal diupload di Google Classroom. Oh, jadi sepelatihannya itu program pelajaran itu di-record Iya, untuk benar. Para apa ini dibilangnya apa Peserta. ya? Para peserta yang berhalangan hadir Iya, gitu. benar. Cuma pasti kita bakal kontrol terus kayak mereka udah 2 hari kok nggak hadir, kita bakal cariin mereka ada kendala apa gitu. Karena kalau nggak hadir sekali materinya kan bakal ketinggalan banyak gitu. Seperti itu. Kalau online itu seminggu berapa kali, Kak? 5 hari, Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Jumat. Itu berapa durasinya? 3 Tiga jam. Benar, 3 3 jam. Oh, tiap hari, guys. Iya, benar. Kirain kayak seminggu cuma berapa kali, tapi nggak mungkin ya, karena Nggak kan belajar bahasa mungkin. Jerman Iya, gitu kan, dari nol lagi, dari nggak nol. mungkin cuma Nggak berapa kali seminggu Bener. gitu. Karena kan bahasa Jerman tuh nggak familiar. Bahasa Jerman itu bukan seperti bahasa Inggris yang kita dengar di mana-mana. Bahasa Inggris itu kita dengar di lagu, di film, bahkan di conversation sehari-hari pun banyak orang menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk bahasa Jerman itu bahasa yang asing banget dan bener-bener asing. bisa dibilang tidak mudah untuk dipelajari. Oleh karena itu makanya kenapa kehadiran kandidat itu penting atau peserta itu penting, karena untuk memastikan mereka semua itu sesuai dengan progresnya, terus dapat mengikuti pelatihannya, jadi nggak tertinggal gitu. Nilai dan maksimal. Iya, nilainya maksimal gitu. Oke. Terus kalau absensi itu mempengaruhi nggak sih, Kak, kayak kelulusan mereka nanti atau Oh iya, Iya. Absensi. iya, sejauh ini kita sudah handle hampir 200 lebih peserta. Oh, wow. Dan terlihat bahwa kan peserta yang absensinya minim itu pasti endingnya nilainya kurang baik, Benar. kurang maksimal nilainya gitu. Jadi untuk peserta yang kehadirannya Kurang oke apa gitu, ya? yang maksimal banget, pasti nanti endingnya hasilnya bagus maksimal, gitu. benar. Kalau berarti kalau misalnya yang Jerman kan yang pegang Kak Dahlia dan Kak Bella, berarti kalau iya. yang bahasa lain dipegangnya sama Ada- staff yang lain ada staff beda-beda yang lain, gitu. iya. Nah, yang Benar. bahasa Inggris, Ada Jerman, Jerman, ada Jepang. Jepang. oh 3. Sekarang yang lagi running sih 3 bahasa ini. Kan yang peserta tuh rata-rata lagi kerja gitu kan, Kak. Mereka pasti sibuk banget, apalagi yang berkeluarga gitu. Kalau seandainya saking sibuknya gitu, terus mereka tuh kayak, aduh Kak, aku bisa nggak ya break dulu atau vakum dulu gitu dari pelatihannya gitu, itu bisa nggak sih? Karena katakanlah di tengah-tengah pelatihan gitu, Kak, Iya. itu bisa nggak, Kak? Nggak bisa. Nah ini pertanyaan ini banyak banget, ini Oh, juga banyak banget yang nanya Oh, sama wow. saya kayak tiba-tiba, Kak aku mau vakum dulu Kak gitu. Alasannya apa tuh, Kak, biasanya? Ini karena Mayoritas. mereka sering nggak hadir gitu, bekerja kan bentrok sama jam kerja, terus mereka udah ngerasa ketinggalan jauh gitu, ketinggalan jauh, jadi mereka udah kayak ngerasa hopeless gitu, kayak ya udah deh aku mau berhenti aja gitu. Itu nggak bisa. Kita pasti nyarankannya ngulang pasti, karena udah di tengah jalan kan. Oh, kalau mau berhenti nih, misalnya berhenti berapa bulan terus mau lanjut lagi tuh nggak bisa. Nggak bisa, harus ngulang ngulang dari awal. Tapi biasanya kita nyemangatin dulu nih, kita bilang, semangatin. Kak semangat dulu dong Kak gitu, coba Oke, deh kejar mental gitu. support Iya, ya. mental support banget kan gitu. Coba deh Kak gitu. Terus kita juga lihat nilainya dulu. Ini masih bisa kekejar kok Kak. Kita coba Kakak ikut susulan gitu. Terus saya saranin juga gimana coba Kakak minta soal-soal gitu ke Frau gitu. Oh ya, Frau. by the way manggil Frau itu untuk Frau itu Frau. ibu Instruktur perempuan. instruktur Oh, instruktur perempuan, perempuan, bener, Frau. panggilnya Frau gitu. Kalau yang laki-laki apa tuh, Kak? Ada nggak? Her. Her. Iya. Her. Iya, Hergoran. Hergoran. Hergo. Kok kita masih sebut nama? Oh iya, Hergoran tuh Her. iya. Kalau yang perempuan Frau. Frau, iya. Oke, berarti Kak Bella itu yang tugasnya menyemangati peserta. Sama juga mantau mereka Perkembangannya gimana gitu. perkembangannya itu pasti Budalia, Kadalia. Kak Dahlia. Kalau saya tuh kayak absennya mereka hadir atau teknis enggak. sehari-hari. teknis Teknisnya sehari-harinya Kak lah. Dahlia, kalau yang Teknis sehari-harinya gimana tuh? Kalau teknis sehari-hari Kabela, Kabela. tapi kalau untuk progres kan Iya, peserta Kak itu Dahlia. ya benar Oh, oke. gitu. Tadi tuh ada Frau. Frau itu instruktur perempuan, Perempuan, dan Her. Her itu instruktur Instruktur laki-laki. laki-laki. Iya. Nah, itu instrukturnya itu orang dari Jerman ya Kak atau siapa tuh, Kak? Oke, kalau kita punya instruktur yang untuk mengajar setiap kelas itu kita instruktur lokal. Oh, instruktur lokal. Tetapi untuk menguji speaking mereka kita pakai native, instruktur native.
Jadi nanti mereka akan ujian kan, akan ada Iya, ada ujian. speaking test. Nah itu kita yang menguji langsung dari native Oh, dari orang Jermannya Iya, langsung. betul. Oh, berarti kalau yang ngajarnya mah orang instruktur lokal. Yes. tapi kalau yang buat nanti ujian speakingnya sama orang Jermannya langsung. Iya, Ya, langsung. diuji langsung gitu. Wow, langsung. pasti deg-degan banget sih. Iya, banyak yang nervous banget, makanya Oh, speakingnya tuh face to face atau online kan. Kalau kita kan pegang programnya kan online gitu. Jadi banyak yang nervous, tapi ya itu adalah salah satu cara dari Binawan Training Center untuk apa? Untuk membuat peserta itu percaya diri, berani ngomong. Jadi kalau misalnya dihadapkan dengan instruktur lokal terus pasti kan akan ada bantuan bahasa Indonesia iya, kan. instrukturnya bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah, kalau gitu. sama native kan nggak ada bantuan nggak ada sama sekali. bantuan gitu. Jadi Nggak bisa semuanya panggil teman nah gitu. nggak bisa. Jadi harus friend, jadi harus berani gitu. Karena nanti kan di Jermannya kan ngobrolnya kan juga sama orang Jerman gitu. Jangankan bahasa Jerman nggak sih Kak, bahasa Inggris aja. Iya, makanya. Kalau kita ngomong kayak masih ragu masih gitu nggak ragu, sih? iya. Gitu kan, karena Di kepala sih udah ada, Kepala tapi udah kan ada, pas keluarnya kan iya, suka kadang-kadang nervous kan. nervous. Jadi harus benar-benar belajar Iya, banget Jerman harus itu. gitu. Kalau misalnya pesertanya ada kendala gitu di pembelajaran, di pelatihan gitu, mereka bisa menghubungi instrukturnya nggak sih Kak? Boleh nggak sih menghubungi instrukturnya langsung? Boleh. Tapi kami sangat menjaga privasinya instruktur. Jadi peserta itu bisa menghubungi instruktur melalui email. Jadi kita tidak memberikan nomor WA atau nomor pribadi untuk menjaga privasi instruktur. Jadi peserta bisa menghubungi melalui email atau pada saat Zoom di kelas. Jadi boleh interaktif bertanya atau satu lagi melalui Google Classroom. Jadi Google Classroom itu kita provide untuk peserta komunikasi dengan instruktur, terus recording juga akan di-upload di Google Classroom, materi-materi akan ada di Google Classroom, ada beberapa ujian yang juga akan di Google Classroom, makanya kami sangat menghimbau di awal pelatihan itu untuk bergabung ke Google Classroom, karena Google Classroom itu penting. Benar-benar semuanya ada di situ Iya, gitu, materi-materi dan situ, lain-lain di iya, situ semua. gitu. Sama juga langsung peserta juga biasanya ngubungin langsung ke admin gitu. Iya. Nanti mereka pengen bertanya apa, jadi kita sampaikan juga langsung ke Frau-nya. Nanti jawaban dari Frau kita sampaikan lagi ke peserta langsung. Jadi admin tuh menjembatani lah gitu. Jadi jembatan antara peserta dan instruktur. instruktur. Iya, benar. Seperti itu. Oh ya, kalau untuk yang Jerman nih Kak, untuk pelatihan bahasa Jerman jatuhnya. Pelatihan bahasa Jerman ini apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu biar istilahnya apa? Biar lulus gitu. Yang pertama harus dipersiapkan itu komitmen. Itu udah paling harga mati. Kenapa itu udah, tuh Kak? Kenapa? Karena gini, komitmen kandidat peserta itu sangat penting sekali karena apabila kehilangan satu waktu pelatihan itu kan 3 jam. Oke. Kita berandainya misalnya gini, kita nonton film bule atau nonton film Korea, kadang-kadang suka ketiduran nonton 3 jam. Ya, padahal pemerannya, iya kan? Relate. Padahal pemerannya tuh ganteng, cantik. Iya, favorit kita gitu kan, filmnya bagus gitu, ada lagu-lagu. Tapi kalau misalnya pelatihan misal kehilangan 3 jam pertama, udah nggak ngikut recordingnya, nggak ditonton, udah bisa tambah lagi besoknya nggak masuk, tambah lagi 6 jam. Ayo kapan mau ditontonnya kan? Sedangkan kita nonton yang tadi aku bilang aja, yang tadi aja udah ngantuk gitu kan. Jadi komitmen tuh paling penting sekali. Jadi biarpun misalnya peserta sambil bekerja tapi semangat mengulang recording, oke. Tapi kalau udah males gitu, nggak ada komitmennya, apalagi udah itu berat. Capek. Jadi nonton lagi 3 jam. 3 jam. Oh my God. Iya kan, terus udah gitu nonton 3 jam nggak bisa nanya lagi karena kan nggak cuma nonton video. Iya, interaksi secara langsung. Nah, jadi makanya komitmen itu udah paling penting deh. Berarti kalau yang memang mau banget gitu kerja ke luar negeri, mau kabur aja dulu, itu komitmennya harus kuat. Betul, itu nggak main-main. Nggak main-main, itu nggak main-main. Karena kami benar-benar memfasilitasi mereka untuk beneran berangkat gitu. Ini bukan ilegal. Maksudnya ini benar-benar aman banget, legal banget. Iya, guys. legal banget. Iya. Jadi pulang-pulang organ kalian hilang satu. Enggak, ini aman banget. Aman banget. Jadi yuk bantu kita juga. Jadi dari Binawan Training Center tetap akan memotivasi seluruh peserta, tapi peserta juga harus bersedia memberikan komitmen dan disiplinnya gitu.
jangan bawa-bawa culture Indonya yang suka Iya, ngaret, betul, suka betul. nantilah Nggak sabaran Iya, juga. apalagi Bolos aja, bolos iya, lah, apalagi di slow. Eropa kan semuanya disiplin gitu kan, Iya, nggak tepat waktu iya, dan lain-lain, gitu. keras banget. Iya. Jadi kita persiapan menuju itu. Jadi bukan cuma persiapan bahasanya, tapi attitude-nya juga, mindsetnya. Nah, itu. Mindsetnya harus benar-benar kuat, Kuat, ya, iya harus gitu. apalagi Kak, ada lagi ya? Itu sih maksudnya yang paling penting dipersiapkan sih itu komitmen dan disiplinnya ya, karena ya itu untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan juga. Jadi kita membantu lah, istilahnya kita memberikan fasilitas yang semaksimal mungkin untuk mereka ya berangkat gitu. Iya kan udah dikasih waktu yang fleksibel Iya, gitu kan, betul. kerja bisa online gitu iya. kan. Bisa nanya juga ada bisa nonton record Iya, ulang iya, benar, juga benar. kan. Itu udah fleksibel banget banget gitu. Apa peserta tidak mempelajari medical terms pada saat pelatihan? Oke. Bella yang mau jawab? Saya mau jawab. Oke, siapa? Ya udah, Mungkin saya jawab. collab gitu, Iya, mungkin Oke. collab. Jadi gini, kenapa sih nggak belajar, kan backgroundnya nurse, di sana juga kan kerjanya nurse juga gitu. Kenapa sih nggak belajar medical Iya, termsnya nggak gitu? langsung aja gitu, Iya, to the point. itu banyak juga ditanyain. Jadi bukan cuma di program Jerman tapi program Inggris juga. Oh ya? Iya, karena kan kebanyakan nurse kan yang daftar kan, jadi dikirimnya juga nurse. Kenapa enggak? Karena gini, gimana kita mau belajar medical terms kalau basicnya juga belum ada. Sedangkan medical terms itu kan susah. Iya kan? Maksudnya apalagi Jerman gitu. iya, bahasa Inggris aja Bahasa kan Inggris itu susah. iya. Misalnya kita ke dokter terus dokternya bule gitu. Kita mau ngomong, kan kita nggak mungkin ngomong gini, dokter headache, kan nggak mungkin. Headache-nya Kan apa dulu? gitu Apa kan? yang sakit, Terus mau bagian jelasin mana, kan gitu kalau ya. misalnya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, bingung dong. Iya. Iya kan? Jadi memang medical terms itu akan dipelajari pada saat di B2. Jadi pada saat peserta itu oke. A1, A2 sudah oke, B1 Basicnya udah udah kuat, ada, fondasinya kuat, udah ada. yes. Baru nanti di B2 baru akan ada Medical namanya term. medical purpose Oh, gitu. medical purpose. Iya, Jerman for medical purpose gitu. Jadi memang kami mempersiapkan terlebih dahulu untuk basicnya, kecuali memang ada peserta yang saya sudah bisa A1, A2, B1, B2. Wow. Iya. Keren Iya, banget itu gitu. gimana tuh, Itu Kak? Kayak sejauh ini sih belum ada. Belum belum ada. Belum oke. ada. Sejauh ini masih belum, rata-rata belajar bahasa Jermannya pada saat SMA ya. Jadi ya itu, jadi kita ya harus kuat dulu basicnya untuk at least begitu mereka berangkat conversationnya udah nggak bingung lah di sana gitu, udah bisa lah berkomunikasi secara daily conversationnya tuh udah oke lah gitu. Atau conversation pas di kerja Iya, gitu kan beda gitu kan pasti. iya nanti along the way ya akan belajar medical termsnya gitu. Bahasa-bahasa ilmiah yang ada aja kan Iya, susah gitu. Yang bahasa bener. Indonesia aja kan susah gitu, kita nggak tahu itu apa. Iya, Ini bahasa makanya, Jerman loh, makanya. bahasa Jerman ya. Iya. Oh my god. Jadi kayak Gitu. jadi basicnya harus kuat dulu, Mm-mm, baru belajar medical terms di yes, B2. B2 betul. Oke. Butuh Wah, berapa lama sih untuk pelatihan ini dari A1, A2 sampai B2 itu sampai berangkat gitu kan? Berapa lama yang di Oke, jadi kalau A1-nya itu butuh waktu 3 bulan. Oh, lama juga. Iya lama, karena itu udah harga yang nggak bisa dipotong-potong Karina. Maksudnya itu udah maksimal, kadar akademiknya sudah dibuat sedemikian rupa biar kandidat itu mantap lah, Semaksimal, iya. maksimal dalam pelatihan gitu. Yang Jadi nggak, A2-nya? yang A2 juga 3 bulan. Setelah itu baru naik ke B1. Nah biasanya dari A2 ke B1 itu nanti akan ada bridging class. Bridging classnya itu sekitar 2 minggu online, 2 minggu offline. Jadi biar persiapan, karena gap dari A2 ke B1 itu lumayan apa ya, Lumayan susah ya, apa sih, lebih kompleks lah, lebih Oh, kompleks, oke, lebih oke. kompleks. Jadi perlu persiapan. Nanti dari B1 untuk ke B2-nya itu B1-nya itu 3 bulan sendiri. Nanti ke B2-nya itu nanti akan maksudnya menyesuaikan dengan kemampuan bahasanya mereka juga, apa yang dibutuhkan. Karena biasanya di B1 itu sudah ada user interview. Jadi sudah ada pihak user dari negara-negara berbasis Jerman ini yang tertarik. Jadi kalau misalnya mereka udah, saya perlunya nggak apa-apa nurse di B1, biasanya mereka udah diberangkatkan gitu. Jadi sesuai dengan permintaan. Berarti kurang lebih waktunya bisa Setahun lah ya. Setahun lah ya. Dengan dipotong ada, apalagi kalau misal libur nasionalnya banyak ya. Oh iya. Kayak misalnya kayak ada libur kepotong Idul Fitri, itu kan cutinya Panjang, panjang iya, gitu. panjang. Jadi semua menyesuaikan dengan tanggal
public holiday-nya itu gitu. Berarti emang mau belajar bahasa Jerman dan kerja di Jerman harus menyiapkan komitmen selama 1 tahun Iya, at least 1 tahun lah. biar kalian benar-benar bisa kerja di Jerman Iya. gitu. Wow, 1 tahun. Oh. Iya. Tapi kalau misalnya kan yang B1 tuh kalau tergantung permintaan gitu. Kalau yang B2 tuh maksudnya tergantung kemampuan. Iya, jadi nanti kalau misalnya udah lulus B1 kan naik ke B2. Iya. Dan di B2 itu akan belajar Jerman for medical purpose. Jadi udah lebih Medical term study. Iya, Oke. yang udah lebih apa ya? Mengerucut Mengerucut. gitu. Untuk backgroundnya mereka as a nurse gitu. Biasanya paling cepat berapa lama tuh Kak kalau yang B2? 3 bulan juga sih. 3 bulan. Yang paling lama? Tapi 3 bulan. Iya, 3 bulan kalau one shot ya. Kecuali kalau misalnya ada gagal atau fail kan ngulang lagi. Oh, lulus dari misalnya A1, A2, A1, A2, B1, B2. Kalau lulus dari semua program ini tuh mereka ngapain Kak? Ujian. Iya, ujian Gute. Ujian Gute. Ujiannya isi pertanyaan di komputer sama Tertulis ya kalau tertulis. Guti kan. Gute ujiannya tertulis nggak sih? Iya, ujian Gute dan itu tertulis. kayak ada apa sih? Speaking. Namanya speaking. Oh iya, yang iya. Itu di B2 atau di semua Di tingkat? semua level ada Level speaking. Oh, yang sama orang yang native. Yes, Iya. betul. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih ke personal sih Kak, kayak pertanyaannya ya. Apa yang membedakan BTC dengan tempat pelatihan lain menurut Kak Dahlia dan Kak Bella? Oke. Perbedaannya adalah gini, kalau Binawan Training Center especially program Jerman ya yang kebetulan emang aku yang bertanggung jawab. Kalau kita pendekatan personal. Jadi gini, kita memberikan pelatihan bukan sekedar memberikan materi, recording dan lain-lain. Tapi kita pendekatan personal. Jadi kita misalnya let's say ada kandidat yang ada kendala. Kita akan tanya satu persatu. Reach out satu persatu gitu. Emang membutuhkan waktu yang itu memakan waktu lah untuk satu-satu, apalagi belum tentu dibalas juga gitu kan. Jadi tapi hal tersebut yang menjadi pondasi kita di program ini adalah kita harus bertanya satu-satu ke kandidat, apa ada kendala apa, butuh apa, apakah butuh soal atau butuh materi atau apa, itu bisa disampaikan gitu. Jadi pendekatan kita sangat personal ke kandidat, ke peserta gitu. Jadi bukan hanya melatih secara materi, bukan. tapi emang benar-benar dibantu. Bantu, Yang secara mau kerja. maksimal. Karena memang tujuan program Jerman ini kan di balik itu ada cita-cita peserta yang ingin kerja di luar negeri, ingin kehidupan yang lebih baik. Iya dong gitu kan. Ada cita-citanya gitu. Kalau kita nggak fasilitasi cita-cita mereka, ya buat apa ikut pelatihan sampai hampir 1 tahun gitu. Jadinya buang-buang waktu. Iya, jadi buat program Jerman ini kenapa harus pendekatannya personal satu-satu gitu, kita reach out satu-satu, ya itu karena itu gitu. Dan itu aku sangat dibantu banget sama Bella gitu, karena tadi udah sebelumnya dibilang ya bahwa kita sudah handle hampir 200 lebih orang gitu. Dan untuk meng-reach out satu persatu itu kan butuh waktu ya. Jadi yang satu keluhannya apa, yang satu apa, dan kita harus fasilitasi itu, dan itu yang menjadi menurut aku itu apa ya, pondasi yang harus kita jalani gitu untuk aku sebagai penanggung jawab dan untuk Bella sebagai admin. Iya, gitu. apalagi kan peserta itu kadang-kadang tiba-tiba nggak masuk, ngilang gitu. Nah ini sering ngilang tuh. Jadi ya di BTS Tiba-tiba itu hilang gitu iya ya, tiba-tiba nggak ngilang, nggak ada kabar nggak ada gitu. kabar Ya sama kita sekali. hubungin satu-satu ada apa, ada kendala apa gitu. Terus juga kalau di Zoom gitu mereka kok nggak pernah on cam gitu. Nah itu kita tanyain ada apa gitu, ada kendala apa gitu. Kan kandidat perlu interaksi juga ya sama instrukturnya Iya, gitu. iya. Jadi kita bertanya langsung gitu. Mereka kenapa gitu. Oke. Yang 200 peserta itu dalam satu kali pelatihan 1 tahun itu atau Iya, terus kan kita jadi setiap bulan itu ada Penambah open batch, recruitment terus kan. Open kelas terus. berarti dibukanya setahun sekali? Enggak. Oh enggak. Setiap bulan 2 kelas. Bulan. Setiap bulan 2 kelas, satu kelas isinya berapa? 20 orang. 20 orang. Ini dari tahun berapa Kak? Program Se-Jerman, Jerman itu program baru 2024 Oktober. 2024 Oktober, tapi pesertanya udah 200. Oh, udah 200 Oh, lebih. wow. Udah 200 lebih. Ini Sekarang bahkan kita udah kelas batch ke-19. 19. Iya, Iya, udah baru. batch. Batch 19. Betul. Betul.
Banyak Udah ya? Banyak banget. Iya. Jadi udah Kalau- lebih dari 200 orang. Kalau yang Inggris dan Jepang itu mereka lebih lama atau Oh iya, Inggris itu pertama? mainnya dari Binawan Trainingscenter awalnya itu justru program Inggris. Inggris. Inggris duluan. dari nggak tahu dari tahun berapa? Program Inggris tuh mungkin 2022. dari awal Binawan Training Center Ada. ada ya gitu. Gitu. Tahun berapa tuh Kak? Binawan Training Center. Iya, jadi maksudnya keunggulan dari Binawan Training Center justru bahasa Bahasa Inggrisnya Inggris. karena kita ada program IELTS, TOEFL Prep dan lain-lain gitu. Justru keunggulan itu bahasa Inggris. Makanya kita program Jerman itu baru running itu di Oktober 2024. Kalau yang Jepang Kalau Jepang baru. Oh, baru. Jadi Baru waktu itu tahun udah ini? pernah. Tapi baru ada permintaan lagi, baru lagi. Gitu. Itu daftar. Itu tahu informasi kalau dibuka open apa? Itu dari rekrutmennya Binawan Inti Utama. Jadi kalau untuk rekrutmen dan lain-lain itu dari Binawan Inti Utama. Nanti dari pihak Binawan Utama akan meminta kami untuk mempersiapkan pelatihan. Jadi misalnya ada program juga yang welder yang ke Slovakia juga kita yang train bahasa Inggrisnya. Jadi memang ada beberapa program lah yang dipegang dihandle sama Binawan Training Center. Gitu. Berarti Binawan Training Center ini istilah collab ya sama Binawan Inti Yes, Utama. Iya. betul. Jadi Binawan itu Inti Utama yang Rekrut, Binawan Training Center yang melatih, yes Iya. betul. Terus yang nerbanginnya siapa Kak? Binawan, kita Binawan. balikin lagi. Balikin lagi. Balikin Oh, lagi. gitu. Jadi diterima, dilatih, dikembalikan kembali. Oh, jadi kalau analogi sederhananya mah mungkin kayak misalnya bio ya. Iya, Bio, benar. Binawan Inti Utama itu yang dia jadi server, lalu BTC yang jadi chefnya, dia memasak, Iya, menggodok iya, pesertanya, betul. digodok sampai mateng, terus dikasih lagi ke server buat dikirim ke konsumen, yaitu yang di luar negara Jerman dan Slovakia. Ya. Iya, ada Jerman, ada Austria, Swiss, Slovakia, Jepang, Australia juga ada, macam-macam deh programnya Binawan Inti Utama. Dia harus menggodok dengan baik, Jadi Binawan Training Center harus benar-benar mempersiapkan mereka secara maksimal gitu. Oh wow, berat ya. Berat. Ya berat, itu berat. Ya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pengalaman terbaik Kak Dahlia dan Kak Bella selama ngejalanin program ini. Pengalaman terbaik sebetulnya simple ya. Ngelihat mereka lulus itu Iya, mereka berhasil. Itu Kalau Ikutan seneng juga. Wah, Iya, senang ikut banget senang sih. banget. Karena di tengah-tengah itu kan mereka huru-haranya masuk enggak, terus enggak semangat, pengen berhenti gitu, terus kita nyemangatin juga. Itu ketika mereka udah mencapai titik mereka berhasil lulus tuh wow. Jadi ikutan bangga Oh, juga iya. ya. Seneng banget sih bangga. itu. Karena kita ikutan dalam progres Iya, mereka. Iya, Gitu kan progres kita yang lihat mereka. progres mereka Benar, dari benar. nol sampai benar-benar bisa gitu. Iya. Ikutan terharu juga sih pastinya. Kalau aku karena pendekatannya tadi yang personal itu, jadi kan kita jadi tahu backgroundnya mereka tuh sebetulnya apa kan. Jadi tahu gitu. Jadi kalau misalnya ada peserta-peserta yang misalnya kadang-kadang kalau lagi Zoom tuh sambil gendong anak, gitu. Jadi kayak Ada yang iya dan berhasil lulus. Terus ada juga yang sekarang misalnya domisilinya karena masih bekerja di luar negeri, ada yang kerja di misalnya di Saudi Arabia gitu. Jadi kalau kita misalnya online jam 8 pagi, tetap di sana jam 4 pagi gitu dan mereka tetap semangat gitu. Jadi kayak hal-hal kecil buat besar buat mereka, cuman buat kita kan yang ngelihat kan karena kita nggak merasakan, jadi kayak aduh komitmen mereka tuh baik banget gitu, maksudnya maksimal banget untuk ikut ini gitu. Jadi kayaknya nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada rasa kayak mau ayo biarin aja deh dia pelatihan, nggak gitu. Jadi semakin kita jadi tim tuh semangat gitu. Oh iya, karena semuanya memang mau cita-citanya tuh mau kerja di luar negeri gitu. karena mereka mau dan Iya gitu, jadi kayak kita juga jadi tim juga semangat gitu. Oh kita harus semangatin gitu, biarpun pesertanya semakin banyak, mudah-mudahan kita juga semakin maksimal. Jadi semakin ada perbaikan gitu. Jadi bisa lebih maksimal lagi dari sebelumnya gitu. Jadi melihat progres mereka dan usaha-usaha mereka tuh benar-benar bikin kadang-kadang tuh terharu gitu. Iya, kayak terharu gitu. Itu pas denger yang ada gendong anak sambil itu kayak langsung Iya. kayak mereka langsung merinding lah Iya. kayak oh my god. Seniat Seniat itu itu, gitu. Wow, keren banget. Mm-mm. Itu kakak nemu yang kayak gitu ya sambil ngomong anak kayak gitu tuh ada berapa
peserta kira-kira? Eh, Sering nggak, Kak? lumayan Atau- ya. oh, iya. Maksudnya nggak selalu, cuman selalu. ada Ada gitu, aja. ada 1, 2, 3 lah, 3 Oh, kandidat yang wow. seperti itu ada gitu. Dan ya itu apresiasi lebih ya, bahwa Mereka ya totalitas gitu, komitmennya bagus. Makanya tadi yang Karina tanya sebelumnya, apa sih yang harus dipersiapkan untuk ikut program ini gitu? Komitmen dan disiplin udah paling oke deh gitu. Pokoknya nomor 1 komitmen. Nomor 1, Nomor bener. 1 banget. Karena itu terbukti dengan komitmen dan disiplin, nilainya pasti baik. At least lulus lah di atas 70 gitu. Akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi pertanyaan sebelumnya tuh kayak oh my god, aku ikutan heartwarming juga dengernya. Ini pertanyaan selanjutnya itu kan tadi Jerman tuh harus komitmen banget kalau mau belajar gitu kan. Terus menurut Kak Dahlia dan Kak Bella, apa sih yang membuat bekerja di Jerman tuh sangat worth it untuk sampai dipersiapkan selama berbulan-bulan bahkan 1 tahun gitu kan? Ya, apa tuh Kak? Yang bikin kerja di Jerman worth it Ya worth it. pasti gaji. gajinya. Itu nggak perlu ditanya lagi, Nggak itu perlu, pasti Iya, in this gajinya. economy Iya. gajinya Girl in this economy like why not gitu. why not ya kan. Kabar jadi dulu Jadi why not guys? iya, jadi gajinya yang pasti, dan pasti pengalaman ya Karina. Maksudnya kalau misalnya pesertanya udah berangkat dan udah bekerja di sana, terus nanti tiba-tiba udah kangen Indonesia tapi udah ada bekal pernah kerja di luar negeri, pasti kan value-nya naik. Iya. Oh benar. Pengalamannya Berarti juga naik. iya, pengalamannya juga jadi lebih banyak gitu. Jadi mindsetnya juga terbuka gitu untuk kerja di luar gitu. Jadi ya itu kalau menurut aku sih. Jadi nomor 1 tetap gaji. Gaji of Iya, course, gaji. itu of course. Tapi kehidupan Kakak tahu gak sih kehidupan di sana kira-kira kayak gimana? Yang pastinya disiplin ya Karina. Disiplin. Maksudnya apa ya? Mereka on time. Mereka sebetulnya gini, kalau di Indonesia bukan yang nggak on time, bukan yang nggak disiplin, tapi kan kita di Indonesia tuh ada banyak faktor yang menghambat ke apa ya, kemajuan kita. Gitu banyak faktor. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya di sana ya lebih on track lah, lebih bagus lah gitu, lebih maksimal. dihargain lah. Mudah-mudahan nanti budaya yang ada di sana yang baik-baik Yang baik-baik bisa bisa diterapkan diterapkan. gitu. Betul. Bisa di-share ke yang lain gitu. Kamu Kak Bella ada lagi selain gaji gitu? Ada gak Kak? Selain gaji ya Kayak emang gaji aja. iya pengalamannya ya benar. Pengalaman, Apalagi gaji dan negaranya juga pengalaman. bagus juga. Negara mana? Iya, negara maju gitu. Jadi menambah value ke ketika udah di sana gitu. Ketika balik ke Indonesia juga value-nya naik. Iya, Iya, value-nya naik, pengalaman naik. Dan bisa merasakan 4 musim loh. Oh iya, kita di sini cuma 2. panas, hujan. Panas, Satu banjir. lagi banjir. Banjir, Panas, makanya. panas banjir. Kalau udah sampai di Jerman ada peserta yang gini, Kak udah nggak sabar nih mau berangkat soalnya udah beli jaket musim dingin gitu. Lucu banget. Padahal masih di level A2. Ayo ampun. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi aku Jadi bilang kayak itu sebagai motivasi, motivasi, dipajang yes. aja jaketnya. Jadi setiap lagi pelatihan inget, oh iya mau pakai jaket itu karena mau ke Kalau salju. salju, ya Gitu. Jadi itu motivasi gitu untuk kerja di negara 4 musim. Tapi kalau misalnya dari peserta ada yang udah lulus, mereka udah di Jerman gitu, ada nggak sih yang ngehubungin kakak-kakak pas lagi? Jadi gini, karena di kita tuh Jerman? mulainya baru Oktober 2024, jadi sekarang sejauh ini yang kelas pertama itu masih di level B1. Kelas pertama sih di level B1. Jadi belum ada yang berangkat. Kan setahun kan, belum. setahun kan. Setahun. Oh iya benar Sampai juga. mencapai Belum, level itu kan belum. perlu 1 tahun. Tapi Iya. udah ada yang diberangkatkan belum? Untuk interview sudah, tapi berangkat belum. Berangkat belum? Belum. Interview tapi sudah. Oke. Karena emang progresnya kan panjang Iya, ya Kak. iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, gimana caranya Binawan Training Center membuat pelatihan Jerman tetap dan terus menyenangkan ketika kita tahu nih bahasa Jerman itu cukup rumit, apalagi belajar dari nol. Oke. Gimana? Untuk yang terbaru ini yang kita lagi mulai kita sosialisasikan adalah Song of the Month. Song of the Month. Jadi Apa tuh, gini, Kak? kan seperti yang tadi sudah udah disampaikan sebelumnya bahwa bahasa Jerman itu tidak familiar. Oke. Ya, jadi kita berusaha untuk memberikan kepada mereka referensi lagu. Oh, Jadi dengan dari lagu harapan, dulu. dengan harapan dari listening, mereka akan lebih familiar dengan bahasa Jerman. Jadi mereka bisa melihat liriknya, mereka bisa diskusi sama instruktur tentang liriknya, apa kata-kata yang bisa diambil, misalnya vocabulary-nya. Jadi kita sekarang lagi program terbaru kita itu, jadi Song of the Month. Jadi kita berusaha untuk
memberikan mereka suasana yang familiar dengan bahasa Jerman. Nanti along the way kita akan ada podcast of the month. Jadi kita akan podcast dari Jerman. Nanti akan ada movie of the month or book of the month. Jadi biar mereka ada familiar, variasinya. Jadi pembelajaran juga jadi nggak monoton cuman sekedar nonton instruktur ngomong selama 3 jam. Atau baca textbook Yes, gitu kan. betul. Jadi itu program terbaru kita. Jadi untuk variasi biar pembelajaran juga tetap menyenangkan gitu. Nggak semata-mata cuman dengerin instruktur, nyatet, terus ujian gitu. Jadi kita coba memfasilitasi itu gitu. Tapi yang baru digunakan tuh Song of the month. Nanti selanjutnya ada podcast. Iya, film, nanti kita buku. akan kasih rekomendasi itu gitu. Buku apa yang bagus, yang jangan yang susah dulu, mungkin bisa buku anak-anak atau apa yang iya kan, terus atau movie atau apa. Jadi biar mereka juga familiar. Oh, bahasa Jerman tuh cara pengucapannya, karena kan kita kan orang Indonesia itu mother tongue-nya kan juga berat ya gitu. Maksudnya kan medok ya. Jadi kan mungkin bisa nanti kalau dengan melihat kita bisa tahu oh ternyata cara ngomong yang baik seperti itu gitu. Atau dengan mendengar, karena dari mendengar itu kadang-kadang itu lebih cepat nyerap daripada cuman baca ya. Kadang-kadang iya relate kayak kan. kita nonton drama Korea aja tahu kayak opa, kayak tahu iya, gitu kan, itu. Kajima Nah, gitu. jadinya Annyeonghaseyo, gitu. Makanya jadinya kita sekarang program kita yang terbaru tuh itu memfasilitasi tapi itu. dimulai yang pakai cara kayak gitu dimulai dari A1 kah atau A1, Iya, dari A1. dari A1. dan A1 A2 dan terus pakai Iya, kayak terus gitu? Tiap bulan. Gitu. Jadi kenapa sih kok nggak tiap minggu Kak, misalnya gitu kan, ada yang nanya misalnya kenapa nggak tiap minggu, khawatir ini sebulan aja belum itu lagu Sebulan aja belum tahu artinya. itu lagu Langsung mau ganti lagu tiap minggu kan, nanti bingung. Jadi ayo manfaatin dulu nih satu lagu, dihabisi dulu lah, bener-bener ditranslate, dikulik. dikulik, kalau bisa dihafalin, terus bisa nyanyi kan keren. Oke. Gitu. Aku mau balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya tentang Frau dan Herr. Kalau apa istilahnya? Instruktur. Iya. Instrukturnya itu ada yang tadi udah dibahas ya. Yang mana? Yang dari luar. Udah Lokal udah ya. Udah. Maksudnya yang dari luar Indonesia gitu, itu dari negara mana Kak biasanya? Oh, kalau instruktur kita yang sekarang dari Macedonia. Macedonia di mana? Nah, Aku baru dengar. di mana sih? Aku baru. Di Eropa. Di Eropa. Berarti instruktur native kita itu sekarang domisilinya di Macedonia. Jadi kembali ke negara asalnya, tapi selama sekolah dan menyelesaikan kuliah dan bahkan bekerja itu di Jerman. Gitu. Jadinya level bahasa Jermannya udah di C2, udah native. Udah native. Selain itu ada lagi nggak? Atau emang di Ada, kita lagi rencana akan ada satu instruktur lagi, tapi itu lebih ke konsultan untuk di kelas offline. Jadi orang Jerman langsung juga yang akan kontrol kelas offline di LPK. Gitu. Nanti kita karena untuk B1 dan B2 itu kan perlu perhatian khusus. Jadi untuk mengirimkan peserta-peserta terbaik. Jadi nanti akan ada konsultan orang Jerman, orang asli Jerman yang ada di Indonesia. Nanti beliau yang akan mengontrol di B1 dan B2. Oke, kalau di bahasa Inggris dan Jepang itu Kakak tahu nggak kalau ada atau enggak? Oh, kalau bahasa Inggris iya, kita pakai native. Jadi kelas bahasa Inggris kita itu dalam seminggu diajar oleh 2 instruktur. Lokal dan native. Yang native-nya dari negara mana tuh Kak? Ada dari Macedonia juga ada. Ada Rusia. Rusia. Oh, Rusia. Oh, ada dari bahasa Inggris, Brunei. tapi. Iya. Ada dari negara Brunei. Oh, wow. Dia dari Amerika juga ada. Dari Filipina juga ada. Oh, wow. Yes. Berarti dari berbagai negara kita berarti Binawan Training Center tuh selain instruktur lokal punya instruktur dari berbagai negara. Itu memang salah satu keunggulan dari Binawan Training Center. Kenapa? Biar yang tadi aku bilang bahwa peserta ini harus istilahnya diceburkan. Jangan dipakai ban terus. Lifeguard itu nggak boleh dengan lifeguard yang dimaksud dengan instruktur lokal, karena mungkin kalau dengan instruktur lokal akan istilahnya kayak bisa bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau dengan native kan nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi untuk membangun rasa percaya diri mereka dan memaksakan. Iya, jadi kita harus gitu dipaksakan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini udah mau mendekati akhir-akhir nih Kak. Pertanyaan selanjutnya itu, adakah tips mengikuti pelatihan dengan maksimal
bagi peserta yang bekerja, terutama yang bekerja. Iya. Yang pasti tipsnya ini mereka harus komitmen juga. Komitmen. Nomor satu itu komitmen. komitmen nomor satu. Iya, nomor satu. Yang kedua mereka wajib hadir, itu tipsnya. Oke. Terus Absensi ya. Absensi ya. Terus ketiga itu mereka memutar recording ulang. Jadi dipelajarin lagi, nge-review lagi apa-apa yang udah diterangin sama instruktur. Oke. Yang keempat, mereka wajib ngerjakan tugas-tugas. Oh iya, ada banyak tugasnya. Karena kan mereka kadang-kadang suka nggak mengerjakan gitu. Itu wajib banget. Oke, wajib. Terus tugas-tugas tambahan juga kalau mereka ngerasa masih kurang gitu, biasanya kita nyaranin untuk beriin. Oh boleh. Oh boleh. Dia nilainya kayak kurang deh gitu. Iya benar kurang. Peserta yang minta ke Kita saranin kak, boleh nggak kak kalau kakak bisa ngerjakan lagi tugas-tugas lagi gitu, kita berikan dari Frau gitu. Oh tugas baru. Tugas gitu. baru. Kalau misalnya aku yang ngerasa kurang nih, terus kayak aku boleh nggak sih kak minta pengen. Oh tugas boleh banget. Kita kasih terus itu soal-soalnya gitu. Terus langsung dinilai juga langsung sama Frau-nya gitu. Seperti itu. Berarti emang Binawan Training Center tuh sangat membantu gitu Iya. kan. Ingin membantu yang teman-teman semua Supaya peserta yang ingin maksimal. bekerja maksimal, bekerja ke luar negeri secara maksimal Yes, gitu. betul. Tips tambahannya mungkin bisa gini, mencari banyak referensi. Jadi gini, apapun itu mau dari listening, mau dari lagu, mau dari apa, tapi cari gitu. Karena biarpun misalnya di kelas kita nggak fasilitasi misalnya YouTube ini atau aplikasi, kadang sekarang banyak tuh aplikasi bahasa. Oh iya, Iya kan? iya banyak banget. Coba banyak deh, banget. maksudnya semangat untuk mencari tambahan pelajaran di luar yang sudah diberikan gitu. Biar untuk apa? Untuk ya mereka juga gitu. Misalnya harus punya kamus, itu penting. Atau nggak usah beli kamus online juga sekarang ada kok gitu Iya, kan. banyak sih, Iya pasti, kan. iya, banyak. Jadi menambah materi-materi sendiri yang bisa meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Itu sih tips yang Berarti patut diikuti gitu. lebih ke ini ya kak, kayak membiasakan diri untuk mendengarkan Mm-mm, dan melihat kayak mendengarkan. bahasa Jerman. Betul. Kayak kita belajar bahasa Inggris aja Iya, kan rata-rata betul. orang belajar bahasa Inggris Dari film, dari musik, lagu, yes, kayak betul. buku dan lain-lain. Iya. Jadi kita menggunakan hal itu untuk belajar bahasa Jerman. Betul. Jadi kalau biasanya misalnya dengerin lagu Korea, coba sekarang ganti jadi band Jerman misalnya. Band dari negara familiar Austria. gitu kan. Iya, biar lebih familiar. benar. Terus kalau misalnya lagi nonton film, biasanya misalnya nonton film berbahasa Inggris, ganti filmnya bahasa Jerman gitu. Terus kalau misalnya nanti ke toko buku, cari buku bahasa Jerman, nggak usah buku yang langsung novel bahasa Jerman, nggak usah, buku anak-anak aja yang simple. Ya, bahasanya masih gitu. sederhana. Iya, sederhana gitu. Itu tips yang apa ya, yang menurut aku tuh kalau misalnya materi yang sudah diberikan BTC ditambah hal tersebut di luar itu pasti makin oke banget pasti. Jadi Gitu. memang harus membiasakan diri. Iya, membiasakan diri untuk mengenal bahasa Jerman. Oke. Ini pertanyaan terakhir kita hari ini. Itu pesan dari Kak Dahlia dan Kak Bella untuk peserta yang saat ini dan yang ingin bergabung. Oke. Untuk peserta yang saat ini mohon untuk tetap terus bersemangat, jangan ragu, jangan ada rasa takut, jangan nervous, semua bisa ditanyakan yang pertama. Dan pastinya kalau misalnya ada kendala atau apa-apa bisa langsung menghubungi Kak Bella. Kak Bella ada untuk membantu semuanya peserta pelatihan. Kalau untuk yang akan bergabung, pastikan terlebih dahulu pertama komitmennya. Jadi kalau misalnya ada peserta yang, Kak, saya tapi benar-benar nggak bisa sama sekali, nggak bisa sama sekali ikut program, misalnya jamnya bentrok gitu. Lebih baik nanti aja dulu, ditunda dulu ikutnya, daripada dipaksakan. Karena kan kalau dipaksakan, nggak kondusif. iya, nggak akan kondusif. Fokus. Nggak fokus gitu kan. Jadi mendingan, nanti deh kalau saya sudah siap ikut aja gitu. Jangan di tengah program, Kak, tetap keluar gitu kan, sayang gitu kan. Jadi pastikan yang untuk bergabung itu, yang mau bergabung, pastikan waktunya memang bisa bekerja sambil ikut pelatihan, itu yang penting. Terus kedua, pastikan tadi komitmennya kuat gitu, sehingga apa, maksimal pembelajarannya dan langsung one shot. Jadi nggak ada kayak ngulang. One shot one kill. Karena kalau ngulang kan akan ngulang, misalnya gini, pelatihan udah 6 bulan gitu kan, yang online 6 bulan, offline 6 bulan. Terus nanti ngulang lagi 3 bulan lagi, berarti nambah lama lagi. Apalagi kalau misalnya Sayang waktu yang sebelumnya. apalagi kalau misalnya yang udah resign. Oh iya.
Iya, harus fokus banget kan Nah, harusnya. jadinya makanya harus apa? Itu makanya pastikan dirinya kita pasti kenal diri kita. Maksudnya kita harus tahu kalau kita udah oh saya mau ikut program ini, pasti nanti akan bisa. Tapi kalau misalnya ada keraguan, ikut nggak ya, mendingan jangan dulu gitu. Pastikan udah mantap, ayo kita sama-sama berjuang gitu. Jadi yang berjuang itu bukan cuman peserta, tapi kita BTC juga berjuang. Iya, kita kan harus mendampingi perjuangan tersebut gitu. Sebelum ke Kak Bella sebentar, aku mau bahas yang tadi resign itu. Kalau seandainya dia nggak bisa ya, nggak resign. Kenapa? Dia bilangnya kayak nggak apa-apa Kak, aku bisa nggak resign gitu, 6 jam bisa bulak balik. Kayaknya B1, sih nggak B2. mungkin karena LPK kita kan di puncak. Puncak. Jauh dan Kak Rena harus tahu puncak kan macet banget, mau hari biasa mau hari weekend Betul banget. itu macet banget. Jadi kayaknya kecuali yang Kalau misalnya dia deket gitu kan, misalnya rumahnya deket ya dekat itu. puncak gitu. Tapi Atau kayak sebelahan mungkin sama asrama itu ada bisa terjadi karena nggak ada yang nggak mungkin ya Oh, iya, bisa iya, terjadi. bisa terjadi. Tapi mungkin bobonya aja yang di rumah. Tapi pelatihan itu kan 6 jam itu pembelajarannya. Tapi kan di luar itu ada kayak belajar, ada olahraganya. Nanti ada kumpulnya. selain belajar kegiatan 6 lainnya jam itu ada juga kegiatan yang lain. Ada Oh, gitu. Jadi 24 jam itu dimaksimalkan. kegiatan lainnya tuh berhubungan dengan bahasa Jerman, berhubungan dengan pelatihan. Lebih ke apa ya? Lebih ke fisik, mental dan culturalnya. Semuanya itu kan harus dipelajari. Jadi bukan cuma bahasanya doang. Nanti kalau misalnya mereka nyampe di Jerman culture shock, misalnya orang Indonesia kan terkenal dengan ramah tamah gitu. Misalnya orang Eropa, betul. misalnya orang Eropa agak kaku, bukan nggak baik ya, tapi kan maksudnya mereka kan ada kayak Ada apa budaya ya? sendiri lah, gitu kan, tiap beda negara kan. Nah, itu kan beda-beda. mereka kita harus memperkenalkan itu. Iya, Gitu. Jadi ada biar pembelajaran-pembelajaran di offline. nggak culture shock dan kena Iya, mental dan gitu. nanti akhirnya jatuhnya apa? Homesick. Akhirnya udah nyampe Jerman minta pulang kan lebih sad gitu. Ih, Sedangkan sedih banget sedangkan kayak gitu. banyak banget yang mau posisi itu gitu. Jadi hal tersebut harus dipersiapkan dengan baik di offline. Oh, berarti kalau misalnya emang udah lulus nih ke B1 dan B2 itu emang harus resign. Tapi Iya. kalau misalnya emang gak mau resign ya harus deket di asrama. Gitu. Tapi ada nggak sih kayak kasus yang kayak gitu? Sejauh ini sih Nggak belum ada. ada, Nggak semuanya di asrama. Memang udah pengen Iya. Jerman ya. Mau fokus Jerman. mereka. Oke, kalau dari Kak Bella, pesan untuk ini apa? Peserta yang sedang apa sih tadi itu? Pelatihan. Peserta yang pelatihan dan peserta yang akan ikut itu apa Kak? Bagi yang udah menjalani harus semangat, tetap komitmen itu paling penting. Sabar karena ini kan Sabar. waktunya Oh, panjang, panjang banget, 1 panjang tahun. banget Proses ya. prosesnya. Jadi di tengah-tengah biasanya kayak, duh Kak saya nggak bisa ngejalanin gitu karena terlalu berat gitu. Nggak ada yang instan ya, Bel? Iya nggak ada yang instan. Jadi Trust harus the sabar process, sih, harus ya. sabar. Itu Trust sabar the yang process. paling utama sih, komitmen dan sabar itu. Karena kalau udah dua itu mereka udah yakinin pasti udah sampai maksimal bisa dijalanin. Gitu. Kalau misalnya, aduh Kak aku kayak kurang ini bisa ngubungin Kak Bella. Iya bisa banget, bisa banget. BTC Kak Bella pasti- bisa jadi tempat curhat. Iya. Oh wow. Iya, malam-malam juga dihubungin. Pacar kalian aja kayaknya kalah deh dari Kak Iya, Bella guys. bener. Tapi kalau mau hubungin Kak Bella itu ada waktu tertentu nggak Kak? Atau Selama ini sih fleksibel sih Kak. Saya pasti akan jawab terus karena mereka kadang-kadang kan bentrok sama jam kerja gitu. Kadang-kadang Kak Ada selesai waktunya. kerja boleh ngubungin Kakak, nggak boleh telepon gitu. Oh boleh gitu. Bisa mereka Selama Kak Bella Mm, ready, maksudnya iya. nggak ngapa-ngapain ya. Iya, saya akan pasti menjawab. Saya pasti akan ngerespon gitu. Kakak pernah nggak ngerespon yang paling malam jam berapa? Oh, pernah. Oh, pernah? Pernah. Jam berapa tuh Kak? Jam 2 malam masih saya jawab sih. Jam gitu. 2 malam? Iya, chat ya, sebatas chat. chat ya. Iya, tuh saya respon. Kalau saya masih bangun, Oh, masih pasti bangun, saya akan pasti jawab gitu. Berarti istilahnya kayak 24 jam Iya, dong Kak. karena mereka kadang-kadang ngerasa down gitu. Heeh. Pengen butuh solusi atau semangat gitu ya. Pasti saya akan menjawab itu. Oh my god. Kak Bella. Iya. Kak Bella bisa menentukan lanjut atau enggak nggak sih Kak kalau kayak gini? Kadang kita cuma ngasih Ngasih semangat aja, gitu, motivasi gitu ya. terus kadang mereka aku nggak bisa Kak, apalagi pernah nih yang paling lucu ini Iya, apa tuh Kak? dia mau nikah gitu, udah mau naik LPK, Naik LPK tuh yang Naik asrama B1. naik asrama, Asrama, oke. terus dia udah tinggal naik nih udah mau berhenti gitu, terus saya tanya alasannya apa gitu, karena saya mau nikah Kak, ini pilihan gitu, nah Ya, udah susah kan kalau udah ngomong pilihan nikah gitu, ya udah akhirnya dia berhenti nggak naik gitu. naik. Kalau sebatas kayak
saya kayaknya nggak mampu deh Kak di LPK gitu, pasti kita masih tetap nyemangatin. Tapi kalau udah tentang kehidupan iya pribadi tuh kan gitu ya. saya udah ya udah serahkan kembali gitu. Selain karena nikah ada apa lagi yang unik-unik gitu, ada nggak Kak? Kebanjiran. Iya, Oh, kebanjiran. Kebanjiran Dia pernah. karena kebanjiran berhenti total atau? Iya, berhenti total. Berhenti total. Jadi device-nya dia benar-benar rusak gitu, banjir. Sedih banget. Jadi sekitar sebulan dia nggak masuk gitu. Kita nyari-nyari kok nggak bisa dihubungin, nggak ada kabar gitu. Sempat ngerasa down juga gitu, ya kita semangatin gitu. Ayo dong Kak gitu, ntar lagi loh, masa nggak mau lanjut gitu. Akhirnya lanjut ya. Iya, akhirnya lanjut. Aduh merinding. Iya, kebanjiran jadi itu kalau lucu sama banget loh. sama peserta memang lucu-lucu ya, Lucu maksudnya banget, lucu loh. backgroundnya tuh ada yang semangatnya, wah Iya, semangatnya itu semangatnya ada hebat, berapi-api. yang Zoom belum dibuka, Zoom instruktur belum datang, dia udah open kamera dan dia lagi baca, maksudnya dia belajar, dia belajar dan dia tuh selalu aktif di kelas, dia selalu apa ya, selalu berusaha bertanya apapun itu, tapi endingnya nilainya kurang baik, kurang maksimal. Iya. Jadi tapi itu yang kenapa kita terus usahakan gitu untuk peserta seperti itu, kita melihat ada faktor oh dia berusaha gitu. Jadi kita kasih soal, kita berikan pelatihan lagi sampai akhirnya dia lulus gitu. Ada Jadi kelas intensif ya, kita buat kelas intensif. buatkan gitu karena melihat peserta yang seperti Semangat itu banget semangat gitu. banget gitu. Masa sayang kan kalau misalnya oke, kamu tidak lulus gitu. Enggak. Jadi kita nggak mau iya. matahkan semangatnya dia gitu. Iya, semangat bener. banget gitu. Ujian selalu pertama, maksudnya yang hadir pertama dan selalu misalnya Kak, ini ujian jam berapa? Saya mau cepat hadir, saya udah baca bukunya begitu. Aduh, Iya. itu hati tuh rasanya bisa nggak ya semua kandidat seperti ini gitu kayak gitu karena senang gitu kalau ngelihat maksudnya kita juga maksimal tapi kandidat juga maksimal kan agaknya kalau misalnya kitanya maksimal kandidatnya ada kan yang kayak misalnya Kak saya udah nggak mau ikut pelatihan lagi kenapa bad mood Oh ada yang begitu. ada yang kayak moody. gitu Oh, moody moody. Kak saya bad mood saya nggak mau ikut pelatihan lagi kita kan bingung kan kok Terus alasan- gimana tuh Kak? ya Endingnya? dimotivasi terus Dan gitu endingnya dia lanjut. lanjut tapi sempat ada lama nggak masuk tuh bad mood gitu. Kalau misalnya kayak kebanjiran tadi kan 1 bulan tuh dia nggak masuk kelas gitu. Itu berarti dia ketinggalan banyak. Iya, materi banyak ya. banget. banyak. Itu Kita sampai dia harus gimana? membuatkan jadwal khusus Iya, buat dia. Ada kelas intensif. Apa itu kelas intensif? Kelas yang dibuat untuk yang ketertinggalan gitu. Jadi Khusus buat dia. Enggak beberapa. Beberapa. Jadi kan ada beberapa yang ketinggalan. Gitu. Itu kayak kelas intensif itu dilaksanainnya Di luar Di jam luar jam kelasnya oh, gitu. ada tambahan biaya lagi kah atau Enggak sih biasanya karena kelas intensif itu tuh biasanya maksudnya enggak sebulan, biasanya beberapa kali aja. oh biar Gitu. ngejar Iya, ngejar ngejar yang ketinggalan. benar. Gitu. Udah kayaknya. kayaknya udah deh. Kayaknya udah kelamaan deh. Hingga yang terakhir teasernya. Halo, saya Reina, saya Dahlia, saya Bella. Jangan lupa dengerin podcast BTC. Oke. Oke berarti closing Iya, closing dulu Karina. Teaser Instagram. oh teaser Instagram oh teaser itu dulu Oh, mau closing dulu ya? Enggak, closing ini dulu podcastnya. Closing ini dulu Ntar dulu gimana tadi closingnya Oke, jadi Inilah obrolan kami gitu. jadi Oke guys, jadi itu kita udah bahas semua pertanyaan yang sering banget ditanyain ke Binawan Training Center. Semoga dari podcast ini semua pertanyaan terjawab. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain lagi, bisa tanya ke Instagram Binawan Training Center di @binawan_tc. Binawan TC. Iya. @binawan TC kalau kalian mau nanya. Bisa DM aja ke Instagramnya gitu. Halo, saya Reina. saya Dahlia. Saya Bella. Jangan lupa untuk nonton dan dengarkan podcast pertama Binawan Training Center di Instagram dan YouTube kami.